berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan guru wilayah terpencil di Lombok Timur bertaruh nyawa menyeberangi lautan demi mencerdaskan anak bangsa. Bawa ganja dari Aceh, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi. Pererat silaturahmi, warga Lombok Barat menggelar lebaran ketupat di tempat wisata. Bersama saya Rahayu Japar dan inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan guru sekolah dasar di Pulau Baringki, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur setiap hari berangkat ke sekolah dengan menumpang perahu nelayan. Jarak tempuh sekolah dengan tempat tinggal mereka yang terbilang cukup jauh dan terhalang lautan membuat mereka harus menjalani rutinitas tersebut selama bertahun-tahun. Jika cuaca buruk atau gelombang laut sedang tinggi, para guru memilih tidak ke sekolah karena khawatir dengan keselamatannya. Sebelumnya, Pemda sempat menyediakan perahu sebagai fasilitas penyeberangan, namun karena minim perawatan, perahu tersebut rusak dan sering kehabisan BBM. Untuk menyiasati agar para siswa tetap bisa belajar, sekolah juga mengajak serta para tokoh masyarakat untuk menggantikan guru yang berhalangan. Kendala yang paling utama yang paling utama untuk kita yang di pulau itu transportasi kita. Transportasi, kemudian yang kedua jemputan. Jemputan yang datang kadang pada saat air surut, perahu tidak bisa tidak bisa didorong, tidak bisa nyandar karena masih kandas istilahnya. Kita nggak tahu pengaruh cuaca di laut itu seperti apa. Kadang seperti tadi kita kehabisan bensin, jadi kita mengadakan bensinnya dari sana. Kemudian kadang-kala ada kerusakan mesinnya, seperti itu. Sementara siswa mengaku sering tidak bisa belajar karena para guru tidak bisa datang akibat cuaca dan terkendala sarana transportasi. Kalau ibu gurunya tidak masuk, Sazwani bermain belajar atau pulang? Kadang belajar, kadang bermain. Kadang belajar, kadang bermain? Ya. Belajar sendiri? Ya. Sama teman-temannya gitu ya? Ya. Tapi Sazwani tidak pulang kalau ibu gurunya tidak datang? Enggak. Pada perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, para guru berharap bisa mendapatkan fasilitas transportasi yang memadai agar mereka tetap bisa menjalankan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa di wilayah pedalaman. Muhtadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Warga Dusun Duduk Atas Desa Batu Layar Barat, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan bangunan sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD di desanya yang mangkrak sejak 2 tahun lalu. Bangunan PAUD yang diresmikan tahun 2019 lalu tidak bisa difungsikan karena minimnya fasilitas sekolah dan juga kurangnya tenaga pendidik. Padahal PAUD tersebut adalah salah satu dari 2 bangunan pendidikan yang dibangun pemerintah daerah di wilayah tersebut. Warga juga mengeluhkan sulitnya anak-anak mereka mengenyam bangku sekolah karena jaraknya yang jauh dari permukiman. Untuk bersekolah, para siswa harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer ke kota kabupaten dan harus menyusuri perbukitan. Ini kenapa sampai saat ini gedung ini seperti ini? Karena tidak ada keterbukaan atau transparannya dari Ketua Aktorodaris PAUD Bukit Hidu itu sendiri. Makanya dari situ para guru-guru atau guru didik itu tidak mau mengajar lagi. Bahkan anak-anak di sini antusias untuk sekolah sampai
muridnya itu di tahun 2021 27 siswa dan siswi. Dan itu hanya 4 bulan saja jalannya untuk belajar mengajarnya itu. Sekarang sudah mangkrak kondisinya, Bu? Ya, sekarang sudah mangkrak kondisinya. Menanggapi hal itu, Pemda berjanji akan mencari solusi terbaik untuk memenuhi hak masyarakat agar bisa mengenyam pendidikan yang layak. Kita memang sudah mengesahkan kalau untuk bukit hijau itu sudah masuk bagian dari lembaga yang sudah ditutup. Kita sudah ada, hanya saja kalau memang ada kemauan masyarakat untuk membuka kembali dengan melihat kondisi di lapangan di mana anak untuk usia dini itu butuh pendidikan yang layak dan tidak terlalu jauh dari jangkauan rumah mereka, silakan kalau mungkin. Warga berharap Pemda segera membangun sekolah di desa mereka agar para generasi muda bisa lebih mudah mendapatkan pendidikan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ratusan buruh dari Badan Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Selasa siang. Kedatangan massa untuk mendesak Pemda mengevaluasi sejumlah kebijakan di daerah dan kesejahteraan para buruh. Massa mendesak Pemda menghapus sistem kerja kontrak yang merugikan para buruh dengan upah yang tidak sesuai dengan upah minimum regional atau UMR. Pemda juga didesak menyuarakan aspirasi menghapus Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah karena diklaim semakin menyulitkan para pekerja. Secara tegas sikap politik kita menolak undang-undang pengganti Perpu Cipta Kerja itu atau Undang-Undang Cipta Kerja itu. Itu yang kita minta kepada negara, dalam hal ini Presiden ataupun DPR untuk segera mencabut undang-undang itu. Karena bagi kita kaum kelas pekerja cukup merugikan atau dirugikan dengan adanya undang-undang seperti itu. Ya. Yang paling merugikan di situ soal tidak adanya lagi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan UMK atau UMP. Pemda berjanji akan menyuarakan aspirasi para buruh hingga ke pusat sebagai dukungan peningkatan kesejahteraan buruh. Kalau ada masalah, mari kita sampaikan dalam diskusi kayak tadi. Kita diskusi. Kami, pemerintah, Pak Gubernur, Bu Wagub itu merintahkan di Senaker itu jangan diam di tempat. Kami menerima aspirasi masukan termasuk dari tadi koalisi perjuangan. Kita terima dengan baik. Kalau memang itu adalah sesuatu informasinya betul kita teliti, kita perbaiki. Melalui peringatan Hari Buruh, massa berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka dengan menetapkan kebijakan yang peduli pada kesejahteraan para buruh. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Puluhan warga negara Indonesia asal Nusa Tenggara Barat dipulangkan kembali ke daerah oleh pemerintah daerah Senin sore. Sebanyak 42 WNI yang terdiri dari PMI dan mahasiswa sebagai jaminan keamanan karena Sudan sedang dilanda perang saudara. Dari 43 WNI yang terdata, seorang di antaranya menolak untuk dievakuasi keluar dari Sudan. Pemulangan para WNI dibagi dalam 3 kelompok terbang dan seluruhnya sudah tiba di NTB dengan selamat dan dikembalikan ke daerah masing-masing. 42 yang terdata WNI NTB, satu diantaranya itu masih bertahan. Ya PMI atau pelajar? Pelajar. Tapi kondisinya dia aman sekarang. Saya yakin dia pada posisi aman, makanya dia bisa menjaga diri kan. Jadi kita yang Pemprov NTB menindaklanjuti setelah warga WNI dari NTB ada di asrama haji, kita evakuasi pulang ke daerah. Pemerintah daerah saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyisir WNI asal NTB yang kemungkinan masih berada di Sudan untuk mempercepat tindakan evakuasi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.